pagi teman-teman. Kami dari Kelompok 8 ini membuat video cara merakit komputer dan troubleshooting serta merawat komputer dengan baik. Saya Abdi Raihan Wibowo, di samping saya teman saya namanya Richard Juliadi Beralus Marmare. Saya Kayla Damara Carisa. Saya Teresia Jentina Sirait. Oke, langsung saja ke videonya. Let's go. Komponen yang pertama adalah power supply. Power supply adalah komponen yang mengubah arus listrik dari stop kontak atau AC menjadi arus DC yang dibutuhkan komputer. Pertama kita masukkan, lalu disesuaikan. Masukkan. Nah, fungsi dari power supply adalah menyediakan dan menyalurkan daya listrik ke semua komponen komputer dan menstabilkan tegangan agar perangkat tidak rusak. Lalu kita masukkan power supply scripts. Kita klik OK. Lalu komponen yang kedua adalah motherboard. Nah, motherboard ini adalah papan utama tempat semua komponen komputer terhubung. Kita masukkan RAM 1. Lalu kita sesuaikan. Masukkan. Lalu kita kunci. Lalu RAM kedua kita masukkan, lalu disesuaikan. Lalu kita kunci. Lalu masukkan CPU. Lalu disesuaikan. Lalu dikunci. Lalu kita masukkan thermal compound. Ini berfungsi untuk melem CPU-nya. Lalu head disk. Ini berfungsi untuk mendinginkan CPU-nya. Lalu kita masukkan motherboard strips. Lalu kita sesuaikan kabelnya. Lalu masukkan. Lalu kita kunci kembali dengan motherboard strips. Lalu kita sesuaikan. Lalu dikunci. Kita klik OK. Sekarang selanjutnya kita masuk ke bagian adapter card. Pertama kita masukkan NIC-nya. Fungsinya adalah supaya bisa menghubungkan jaringan dengan kabel. Lalu kita masukkan screw NIC-nya. Lalu kita masukkan wireless NIC-nya. Masukkan juga pasang bautnya, pasang baut wireless. Masukkan video adapter. Masukkan screw-nya juga. Itu dia bagian adapter card.
Berikutnya adalah internal drive. Internal drive adalah media penyimpanan yang dipasang di dalam komputer atau laptop, seperti hard disk drive atau solid state drive. Fungsinya menyimpan sistem operasi seperti Windows, macOS, atau Linux agar komputer bisa dijalankan, menyimpan program dan aplikasi yang digunakan sehari-hari, menyimpan data pribadi seperti dokumen, foto, video, atau musik, lalu menjadi tempat penyimpanan utama atau primary storage yang selalu aktif saat komputer digunakan. Di sini yang pertama kita pasang hard disk drive dulu, posisikan, lalu hard disk screw-nya supaya lebih kuat lagi. Oke, lanjut ke eksternal, drive eksternal. Nah, drive eksternal ini adalah media penyimpanan yang terhubung dari luar komputer, biasanya melalui USB port. Bentuknya bisa berubah hard disk eksternal, SSD eksternal, atau flash drive. Fungsinya menyimpan dan membackup data dari komputer untuk keamanan, memindahkan file antar perangkat, komputer, laptop, atau konsol. Lalu menyediakan ruang tambahan jika penyimpanan internal sudah penuh, menyimpan file cadangan untuk mencegah kehilangan data jika komputer rusak. Di sini pertama kita pasang optical drive. Posisikan dulu, pasang, kemudian pasang optical drive screw ini. Supaya lebih kuat lagi. Lalu lanjut di floppy drive, lalu pasang lagi floppy drive screw-nya supaya lebih kuat. Selesai. Berikutnya adalah internal drive. Internal drive adalah media penyimpanan yang dipasang di dalam komputer atau laptop, seperti hard disk drive atau solid state drive. Fungsinya menyimpan sistem operasi seperti Windows, macOS, atau Linux agar komputer bisa dijalankan, menyimpan program dan aplikasi yang digunakan sehari-hari, menyimpan data pribadi seperti dokumen, foto, video, atau musik, lalu menjadi tempat penyimpanan utama atau primary storage yang selalu aktif saat komputer digunakan. Di sini yang pertama kita pasang hard disk drive dulu, posisikan, lalu hard disk screw-nya supaya lebih kuat lagi. Oke, lanjut ke drive eksternal. Nah, drive eksternal ini adalah media penyimpanan yang terhubung dari luar komputer, biasanya melalui USB port. Bentuknya bisa berubah hard disk eksternal, SSD eksternal, atau flash drive. Fungsinya menyimpan dan membackup data dari komputer untuk keamanan, memindahkan file antar perangkat, komputer, laptop, atau konsol. Lalu menyediakan ruang tambahan jika penyimpanan internal sudah penuh, menyimpan file cadangan untuk mencegah kehilangan data jika komputer rusak. Di sini pertama kita pasang optical drive. Posisikan dulu, pasang, kemudian pasang optical drive screw ini. Supaya lebih kuat lagi. Lalu lanjut di floppy drive, lalu pasang lagi floppy drive screw-nya supaya lebih kuat. Selesai. Nah, selanjutnya kita masuk bagian internal kabel. Sebelum kita memasukkan mata kabel dan sebagainya, kita sambungkan dulu beberapa kabel-kabel yang masih belum terhubung.
Setelah semua kabel terpasang, lalu kita masukkan patah kabelnya. Lalu kita masukkan popi kabel. Sambungkan kabelnya. Lalu masukkan SATA kabel. Dan internal kabel selesai. Selanjutnya kita masuk pada bagian eksternal kabel. Kita pasang dulu case panelnya. Lalu masukkan skrupnya supaya terikat dengan sempurna. Masukkan kabel monitor. Masukkan kabel keyboard. Masukkan kabel mouse. Lalu masukkan kabel USB-nya. Masukkan kabel Ethernet-nya. Masukkan wireless antenanya. Dan terakhir kita masukkan kabel powernya supaya bisa hidup. Maka kita telah selesai merakit sebuah PC. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan troubleshooting dan perawatan PC pada saat kita setelah merakit komputer. Nah, saat kita setelah merakit komputer itu biasanya ada bunyi beep. Nah, bunyi beep itu apa sih? Bunyi beep itu adalah sebuah bunyi speaker yang dikeluarkan oleh komputer saat mendeteksi masalah pada proses power on self test. Umumnya suara beep ini menandakan sebuah masalah kayak misalnya pada AMI BIOS. Di satu kali itu
RAM memorinya itu rusak atau tidak terpasang dengan benar. Dan bit 2 kali itu RAM bermasalah, memori variasi error, inverse 64 KB block. Nah, biasanya tiap BIOS itu berbeda bunyi bipnya, dan bunyi bip yang akan kita bahas ini adalah bunyi pada AMI BIOS, yaitu mulai saja bip 1 kali artinya itu RAM atau memorinya itu rusak atau tidak terpasang dengan benar. Kalau bipnya bunyi 2 kali itu RAM-nya bermasalah pada bagian memori variety error inverse 64 KB block. Kalau bip 3 kali itu yang bermasalahnya itu di bagian memory and write error inverse 64 KB block. Di bit 4 kali itu motherboardnya bermasalah, mungkin motherboard timer itu nggak berfungsi lagi dan kemungkinan perlu diganti, atau yang itu kayak baterai CMOS-nya mungkin. Bip 5 kali itu prosesor bermasalah, mungkin di pin-pinnya ada yang rusak, pinnya ada yang belok, itu perlu diganti. Bip 6 kali itu bisa menunjukkan TV yang rusak atau tidak dengan benar. Ya, caranya coba cek USB yang tersambung ke keyboard kalian apakah sudah benar atau tidak. Kalau bip 7 kali itu proses bermasalah di bagian prosesor exception interrupt error, itu perlu diganti. Bip 8 kali itu graphic card atau VGA GPU rusak atau tidak terpasang dengan benar pada slot. Bip 9 kali artinya itu BIOS atau motherboardnya itu bermasalah pada read only memory checksum error, perlu mengganti chipset BIOS atau motherboard, biasanya itu chip kecil dia. Bip 10 kali itu motherboard bermasalah pada baterai CMOS atau complementary metal oxide semiconductor shutdown read atau write error, kemungkinan ini perlu penggantian motherboard. Nah, kalau bipnya 11 kali itu checksum error, coba kalian periksa BIOS pada motherboard. Biasanya kalau baterainya nggak terpasang benar, seringkali dayanya sudah habis. Solusinya coba beli baterai CMOS yang baru. Kalau bipnya 1 bip panjang, 3 bip pendek, itu artinya konvensional atau extended memory rusak. Kalau dia bunyinya 1 bip panjang, dilanjutkan dengan 8 bip pendek, itu artinya tes stabilizer gambar gagal. Nah, itu merupakan bunyi bip pada AMI BIOS. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih cara memerat komputer. Nah, cara memerat komputer itu sebenarnya itu utamanya itu dicoba pada kelistrikan kalian. Semua musuh elektronik itu pada listrik. Coba cek tegangan listrik, cek grounding kalian itu. Dan juga belilah PSU yang bersertifikasi kayak minimal bronze, dan tiap 6 bulan atau 1 tahun sekali periksalah dalam PC kalian, bersihkan debu-debunya menggunakan sikat atau semprot pakai itu. Lakukanlah sebanyak 6 sampai 1 tahun sekali minimal. Nah, mungkin itulah video dari teman-teman saya yang menjelaskan bagaimana cara merakit komputer, troubleshooting, dan cara merawat komputer dengan benar. Saya Abdi, dan saya akan menutup video kali ini. Jika saya ada salah, mohon maaf, dan terima kasih dari kelompok 8.